Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liani Satulinaya dengan NIM 811422107. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ada teman-teman saya yaitu Feby Andarista, Yulianti, Nadila Rama Agusti, Juwita Dwi Hartanti, Rizka Afiariana, Barbara Claudia, dan terakhir ada Hanifah Salsabila. Nah, di sini kami akan membahas materi yang ada di mata kuliah Hukum Perikatan, yakni risiko, prestasi, dan ganti kerugian dalam berdasarkan pemahaman perspektif perikatan. Materi pertama yang akan kita bahas mengenai resiko. Definisi dari resiko itu sendiri, menurut konsepnya, resiko diartikan sebagai suatu konsepsi dengan berbagai makna yang tergantung pada konteks tertib ilmu yang digunakannya. Artinya, risiko adalah akibat yang akan terjadi dalam menghadapi kesulitan atau bahaya yang sifatnya merugikan. Definisi berdasarkan ketentuan hukum perjanjian, risiko diartikan sebagai suatu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Pada intinya, risiko dapat terjadi apabila adanya suatu peristiwa atau kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dapat terjadi di luar kendalinya atau di luar perikatan yang telah dibuat. Dengan ini, maka setiap peristiwa mengenai risiko dinyatakan sebagai akibat dari suatu keadaan yang tidak dapat diduga. Contoh peristiwanya ialah dalam pengaturan peralihan konteks jual beli yang tertuang dalam ketentuan pasal 1460 sampai 1462 KUH Perdata. Prestasi. Berdasarkan ketentuan pengaturan yang termuat dalam hukum kontrak, prestasi disebut juga dengan istilah performance, yang dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk hal tersebut, yang mana pelaksanaannya sesuai dengan term dan condition, sebagaimana disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi juga dikatakan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, atau lebih jelasnya seperti yang terkandung dalam hukum perikatan. Yang dimaksud dengan sesuatu merupakan objek yang dinamakan sebagai prestasi, yang mana prestasi tersebut dapat terwujud sebagai berikut. Yang pertama, memberi sesuatu. Menurut ketentuan pasal 1235 KUH Perdata, perikatan untuk memberi sesuatu dalam pasal tersebut diartikan sebagai perikatan yang mewajibkan debitur untuk menjualkan suatu prestasi yang berwujud kebendaan dalam pengaturan pasal 499 KUH Perdata. Yang kedua, berbuat sesuatu. Menurut ketentuan pasal 1239 KUH Perdata, perikatan berbuat sesuatu memfokuskan pada prestasi yang berupa perbuatan nyata atau jasa yang diberikan salah satu pihak dalam sebuah perikatan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, tidak berbuat sesuatu. Menurut ketentuan pasal 1239 sampai dengan 1242 KUH Perdata, perikatan tidak berbuat sesuatu memfokuskan pada prestasi sebagai perbuatan yang pasif dalam hal mempertahankan sesuatu. Contoh sederhananya yaitu seperti menjaga rahasia perusahaan. Nah, sekarang masuk pada materi ganti kerugian atau Saveruginting. Jadi, berdasarkan perspektif hukum perikatan, pengaturan mengenai ganti rugi itu sudah diatur di dalam pasal 1246 KUH Perdata yang meliputi biaya, rugi, dan juga bunga. Ya. Jadi, ganti kerugian itu dapat dilakukan apabila terhadap peristiwa ganti rugi yang menyebabkan terjadinya akibat hukum seperti ganti kerugian. Hal ini pun sudah dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, yang mana pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasinya dan pihak lain berhak menerima dan meminta pertanggungjawaban atas prestasi tersebut. Namun juga berbeda lagi ketika berdasarkan rumusan pasal 1247 KUH Perdata bahwa setiap kerugian yang diderita debitur itu tidak selamanya harus diganti oleh debitur juga. Untuk itu undang-undang menentukan bahwa debitur itu hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian kreditur yang memenuhi beberapa syarat berikut. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama, kerugian yang dapat diduga lebih dahulu atau sepatutnya dapat diduga lebih dulu pada waktu perikatan timbul. Itu yang pertama. Yang kedua, kerugian yang merupakan akibat
akibat langsung dan seketika dari wan prestasi. Jadi dengan kegiatan ini dinyatakan bahwa ganti kerugian tidak hanya dapat disebabkan oleh peristiwa hukum, namun juga dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, ganti kerugian imaterial terhadap perbuatan melawan hukum. Lalu di sini ada proses besaran ganti kerugian, yang dimana untuk menentukan besarnya ganti rugi, para pihak dapat menentukan sendiri berdasarkan kesepakatan yang termuat dalam asas kebebasan berkontrak ini. Lalu dalam bagian ini, contohnya yang termuat dalam undang-undang, di mana di undang-undang ini besarnya ganti rugi yang ditentukan sedemikian rupa sehingga harta kreditur sama dengan waktu debitur untuk memenuhi kewajibannya. Nah, maka dari itu, hal ini dapat dijelaskan sebagai pihak-pihak dapat menentukan sendiri besarnya pengganti kerugian sesuai ketentuan pada pasal 1249 KUH Perdata, yang dimana nomor 1 undang-undang juga menentukan dengan tegas seperti ketentuan pada pasal 1250 KUH Perdata, yaitu mengenai bunga. Lalu yang kedua itu ada, bila pihak-pihak tidak menentukan besarnya pengganti kerugian, begitu juga dengan undang-undang tidak menentukan dengan tegas, maka besarnya pengganti kerugian ditentukan sedemikian rupanya besar sehingga kekayaan dari kreditur harus sama seperti bila debitur telah memenuhi kewajibannya. Konsepsi perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Konsepsi dari perbuatan melawan hukum dan wan prestasi termuat di dalam buku 3 KUH Perdata. Baik wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang lahir dari perikatan, di mana wan prestasi lahir dari perikatan karena perjanjian dan perbuatan melawan hukum lahir dari perikatan karena undang-undang. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang timbul karena undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri. Kemudian wan prestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam melaksanakan perjanjian dan dinyatakan lalai atau terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan dalam melaksanakan prestasi. Kemudian tidak menurut atau sepatutnya atau selayaknya pengilustrasian mengenai kasus yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, yaitu wan prestasi yang mengakibatkan ganti rugi. Baik Wiranti dan lalu Zainuddin sebagai kreditur, IR Starjo Sugiyarta sebagai debitur. Pada tanggal 12 Desember 2005, IR Tarjo Sugiyarta dan Bayi Wiranti dan lalu Zainuddin melakukan perbuatan surat perjanjian. IR Tarjo Sugiyarta melakukan perjanjian peminjaman uang sebesar 150 juta dengan menjaminkan SHM nomor 2313 milik IR Tarjo Sugiyarta yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, pengembalian atau pembayaran ke baik Wiranti dan lalu Zainuddin dengan IR Tarjo Sugiyarta dikenakan bunga sebesar 6% yang harus ditanggung oleh IR Tarjo Sugiyarta dengan jangka waktu 5 bulan, sehingga pada tanggal 12 Mei IR Tarjo Sugiyarta seharusnya sudah melunasi hutang kepada baik Wiranti dan lalu Zainuddin sejumlah 195 juta rupiah. Akan tetapi IR Tarjo Sugiyarta tidak memenuhi kewajibannya terhadap baik Wiranti dan lalu Zainuddin, sehingga baik Wiranti dan lalu Zainuddin pun haknya tidak terpenuhi. Sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat, IR Tarjo Sugiyarta harus menyerahkan jaminan yang sudah tertulis dalam surat perjanjian dengan menyerahkan SHM nomor 2313 milik IR Tarjo Sugiyarta. Namun IR Tarjo Sugiyarta tidak mau menyerahkan surat jaminan yang sudah dijanjikan. Bahwa perbuatan IR Tarjo Sugiyarta tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi baik Wartani dan lalu Zainuddin. Kesimpulan,
Risiko, prestasi, dan ganti kerugian dapat terjadi apabila adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Kemudian dirumuskan sebagai akibat hukum yang terjadi dan harus dipenuhi dalam pengaturan hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian. Prestasi juga dikatakan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur atau lebih jelasnya seperti yang terkandung dalam hukum perikatan. Sekian, terima kasih.